Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi din ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap berbeda dengan ahlul jahiliyah dalam hal tersebut. Ya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah yang ke-15, sifat jahiliyah yang ke-15, yaitu orang jahiliyah tidak mengikuti kebenaran dengan alasan yang tidak bisa diterima. Mereka tidak mengikuti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan alasan contohnya tidak paham, sebagaimana yang terjadi pada para rasul ketika dakwah kepada kaum mereka. Contohnya Nabi Syuaib ketika dakwah kepada kaumnya, kaum Madian menolak dakwah Nabi Syuaib dengan berkata, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak paham apa yang kau katakan. Kami tidak memahami banyak perkataan yang kau ucapkan. Jadi mereka nolak kebenaran dengan alasan tidak paham. Padahal Nabi Syuaib ini seorang nabi yang fasih, bicaranya memukau jelas. Bahkan beliau punya gelar Khotibul Anbiya, seorang khotibnya para nabi, oratornya para nabi. Artinya di antara para nabi, nabi yang sangat fasih dalam berbicara adalah Nabi Syuaib. Tapi anehnya kaumnya ketika diajak Islam, didakwahi, mereka berkata, kami tidak memahami banyak apa yang kau ucapkan. Bayangkan, padahal perkataan beliau sudah jelas, penjelasan beliau sangat gamblang dan terang, tapi kaumnya nolak itu dengan alasan kami tidak paham. Ya, ini alasan yang bisa diterima tidak? Tidak bisa diterima, ya. Bukannya tidak paham, tapi tidak mau paham atau pura-pura tidak paham. Ini ya, ini alasan sifat jahiliyah yang ke-15 yang harus kita jauhi, yaitu tidak mengikuti kebenaran, tidak menerima kebenaran dengan alasan yang batil, dengan alasan yang tidak bisa diterima. Itu yang sifat yang ke-15. Nah, sekarang kita masuk permasalahan baru. Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatus sadisatu asyrah. Permasalahan ke-16. Sifat jahiliyah yang ke-16 yang harus kita jauhi. Apa itu? Kata Syekh sini rahimahullah, i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihr. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Mereka, orang-orang jahiliyah, mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam firman-Nya. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam firman-Nya. Bismillah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka, mereka pun sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Tatkala datang Rasul kepada mereka, Rasul dari sisi Allah,
membenarkan apa yang ada pada mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka yang sudah dapat kitab melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini matannya yang disebutkan syekh ya. Jadi kita ulangi lagi masalah ke-16 di sini. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab sihir. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Maksudnya? Sebentar. Di sini sebutnya mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab sihir. Mereka ini siapa maksudnya? Sini kan pembahasannya ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Di antara orang jahiliyah ya termasuk orang Yahudi dan satunya lagi. Karena definisi jahiliyah yaitu masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Berarti orang-orang Yahudi masuk tidak? Masuk ya. Jadi mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab sihir. Mereka di sini maksudnya orang Yahudi ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi ya, Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ya. Jelas Bapak ya. Jadi ini ayat ini berbicara tentang kaum Yahudi. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab sihir. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Pada orang Yahudi? Taurat kan? Iya tidak? Kitab suci mereka apa? Taurat kan? Mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Nah, lihatlah. Ini tingkah laku orang-orang Yahudi. Sudah diberikan Taurat sebagai petunjuk cahaya, pedoman hidup, mereka malah ganti itu dengan kitab sihir ya. Allah sudah menyebutkan demikian dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, siapa itu rasul dari sisi Allah? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad ya. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Kitab Taurat kan? Setelah datang Rasul, tiba-tiba Allah katakan sebagian, sekelompok orang-orang yang sudah diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Apa maksudnya melempar? Ini lempar. Gitu. Maksudnya apa? Ini artinya kiasan. Artinya mereka apa kalau orang melempar kitab? Melemparkan kitab ke belakang punggung mereka. Artinya mereka itu kalau istilah bahasa Indonesia artinya mengacukan atau tidak mempedulikan lagi kitab Taurat. Mereka buang. Kalau orang sudah tidak mempedulikan sesuatu, seakan-akan dia sudah membuang ke belakang punggungnya. Nah, jadi begitu orang Yahudi ini sudah dapat kitab suci Taurat, harusnya kan dibaca dan diamalkan, tapi mereka malah buang itu ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Artinya mereka ini pura-pura tahu, padahal tahu. Nah, mereka artinya apa? Sudah menukar petunjuk Allah dengan apa? Mereka sudah membuang petunjuk Allah kan, berpaling dari petunjuk Allah. Apa akibatnya? Kalau seorang sudah berpaling dari petunjuk, berarti akan jatuh kemana? Sesat kan? Ini udah cahaya, lihat cahaya. Berpaling dari cahaya, berarti masuk ke dalam kegelapan. Ya, cuman ada cahaya dan gelap. Kalau tidak keluar dari cahaya, berarti masuk dalam kegelapan. Kalau keluar dari kegelapan, berarti masuk cahaya. Itu aja. Kalau bukan, kalau misalnya ini ada kebenaran dan kebatilan. Berpaling dari kebenaran, berarti masuk kebatilan. Berpaling dari kebatilan berarti masuk kebenaran. Itu aja ya, cuman ada petunjuk dan kesesatan, itu aja. Nah, orang Yahudi berpaling dari
petunjuk yang ada dalam kitab Taurat. Maka apa jadinya? Allah sebutkan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah mereka tidak mempedulikan Taurat, akhirnya mereka mengikuti apa tadi? Apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Sihir. Setelah mereka membuang petunjuk Allah, Taurat, akhirnya mereka mengikuti sihir. Artinya, siapa yang berpaling dari kebenaran, maka jatuh ke dalam kebatilan. Gitu. Siapa yang berpaling dari kebenaran, jatuh ke dalam kebatilan. Akan diuji dengan seperti itu. Orang Yahudi setelah berpaling dari Taurat, mereka pun ngambil sihir. Lalu Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan-setan kafir? Yu'allimunan nasa sihr. Setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Allah katakan apa tadi? Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa Allah sebutkan Sulaiman tidak kafir? Karena orang-orang Yahudi mempercayai, sebagian ya, tidak semuanya memang, sebagian mereka mempercayai bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, mempraktekkan sihir, disebarkan seperti itu. Maka Allah bantah. Allah katakan Sulaiman tidak kafir, tapi setan itulah kafir. Kenapa setan kafir? Setan-setan mengajarkan sihir. Artinya Sulaiman ini tidak mengajarkan sihir, karena sihir yang mempraktekkan sihir adalah orang kafir, dan Sulaiman tidak kafir. Jelas apa ya? Ini maksudnya ya. Jadi artinya mereka sudah dapat petunjuk diganti dengan kesesatan. Nah, ini sifat ya iliyah ya. Jelas ya? Nah, kita baca syarahnya, penjelasannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Tadi kan matannya, pokok bukunya, langsung penjelasannya. Kata Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan, Dr. Shalih Al-Fauzan, al-Yahud lamma kafaru bit Taurat allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'i kama qala. Nah, ini orang-orang Yahudi tatkala mereka kafir kepada Taurat, mengingkari Taurat yang di dalamnya ada sifat-sifat Muhammad, dan mereka sudah diperintahkan untuk mengikutinya. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, sifat Nabi Muhammad ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan orang Yahudi banyak yang tahu. Mereka sebenarnya mau menerima Nabi terakhir, mau mengakui, mengimani. Cuma mereka mengira Nabi terakhir berasal dari bangsa Yahudi. Ternyata berasal dari bangsa Arab. Makanya mereka pun tolak itu. Karena apa? Fanatisme, kesukuan, kebangsaan. Oh, kami ini ras yang mulia, bangsa yang mulia, suku yang mulia. Sedangkan orang Arab ini orang terbelakang, primitif, tertinggal, gak terima. Orang Yahudi begitu. Jadi mereka sudah tahu berdasarkan kabar dari Taurat akan ada Nabi akhir zaman. Disebutkan Nabi akhir zaman ini muncul di tanah yang berbatu. Dan ketika itu orang Yahudi ada di sekitar Syam. Syam ya sekarang apa yang Palestina ini. Palestina, Yordania, sekitar situlah. Mendengar dari kitab Taurat, kabar dari tokoh-tokoh agama mereka, rabi-rabi, bahwasanya nanti akan muncul Nabi akhir zaman di daerah tanah berbatu. Maka orang Yahudi ketika itu mereka mencari info di mana tanah yang berbatu. Mereka dapati tanah berbatu di sekitar Madinah. Arahnya berarti selatannya Syam, selatannya Palestina itu. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi, bisa dibilang hijrah, bukan hijrah, istilahnya apa ya? Ya pindahlah istilahnya. Dari Syam menuju Madinah. Mereka tinggal di sana. 1, 2, 3, terus sampai banyak. Sehingga jadi satu kampung ibaratnya gitu. Dan orang Yahudi datang dengan modal dengkul.
Tapi siapa sangka mereka bisa menguasai perekonomian Madinah. Jadi mereka pendatang tapi bisa menguasai perekonomian Madinah. Orang Arab aslinya tersingkir gitu. Nah, ketika mereka sudah menguasai perekonomian Madinah, makin banyak. Sampai-sampai mereka saking berduitnya, saking kayanya, mereka bikin kampungnya berbenteng, Bapak. Jadi kampungnya itu benteng-benteng. Tujuannya apa kira-kira? Karena mereka ngerasa, oh, nah suatu saat kami akan berperang dengan orang-orang Arab supaya kita terlindungi, ya bikin jelas apa benteng, jelas ya, misalnya ya. Jadi dalam benteng ini ada komplek perumahan mereka gitu. Jadi gitu orang Yahudi ya. Mereka terus berdatangan ke arah Madinah sehingga mereka bikin pemukiman situ, bikin kampung. Nah, setelah mereka datang situ, sering terjadi gesekan atau kadang terjadi gesekan dengan orang Madinah, orang Arab Madinah. Nah, setiap kali terjadi gesekan, orang-orang Yahudi ngancam, sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi ini akan bergabung bersama kami, menghabisi kalian. Begitu terus. Kalau sudah gesekan dengan orang Arab Madinah, mereka ngancam terus, sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini akan bergabung bersama kami, memerangi kalian. Begitu terus sampai akhirnya muncullah seorang yang katanya Nabi dari arah Mekah, lalu pindah ke Madinah, lalu banyak orang yang beriman kepadanya, tapi orang Yahudi kaget. Orang Yahudi tadinya mau nyambut, tapi ternyata Nabi ini dari bangsa Arab. Selama ini orang Yahudi ngira Nabi akhir zaman adalah dari bangsa Yahudi, ternyata yang muncul dari orang Arab yang bisa bilang musuh mereka selama ini. Akhirnya orang Yahudi pun apa? Nerima? Tidak nerima. Mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari, bahkan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya, jadi orang Yahudi tahu, Nabi akhir zaman tahu mereka. Cuma karena fanatisme, fanatik kesukuan, kebangsaan, mereka tolak itu. Karena bangsa Yahudi merasa mereka ras yang paling mulia, paling hebat, istimewa. Sedangkan orang Arab dipandang kelas rendah, mereka kelas tinggi. Nggak mungkin seorang nabi dari kelas rendah bagi mereka. Maka mereka tolak. Ya, mereka mengingkari kebenaran karena apa? Fanatisme, kesukuan dan kebangsaan. Dan ini juga sifat yang tidak boleh kita tiru, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nggak boleh kita menilai kebenaran, oh kalau dari suku ini benar, suku ini salah. Semua kita Muslim adalah bersaudara, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda kampung, tempat tinggal. Selama dia Muslim adalah saudara kita, walaupun beda kulit, warna, dan semacamnya. Jangan kita mengkotak-kotakan kaum muslimin dengan ras suku tertentu. Ya, kalau ada satu suku tertentu salah, jangan dianggap semuanya salah. Itu termasuk kezaliman. Jelas apa ya? Jadi ini sifat yang harus dijauhi. Ini sifat jahiliyah, fanatisme kepada suku dan semacamnya. Ya, kita kembali lagi. Jadi orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi mereka nolak karena beliau bukan dari bangsa Yahudi. Nah, sifat Nabi Muhammad ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah disebutkan dalam Taurat. Dan Allah sudah nyinggung itu dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf 157, kata Syekh ini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sudah mengabarkan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nabi kita kan tidak bisa baca kan? Dan tidak bisa nulis. Nah, di sini Allah sebutkan sifat nabinya. Beliau adalah mereka orang-orang mengikuti Rasul, nabi yang tidak bisa baca dan tulis, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya sudah mereka dapati tertera dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nama Nabi Muhammad itu ada, Bapak. Disebutkan dalam Taurat dan Injil. Allah kabarkan orang-orang ahli kitab menemukan nama beliau sudah tertera, termaktub dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi yang disebutkan namanya dalam Taurat Injil itu memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan baik. Wa yanhahum 'anil munkar. Melarang mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat.
menghalalkan untuk mereka makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan Nabi tersebut menghilangkan dari mereka beban belenggu yang dulu pernah ada pada mereka. Artinya begini, orang-orang Yahudi itu banyak perkara yang diharamkan atas mereka. Ini juga gara-gara kesalahan mereka juga. Mereka diharamkan makan lemak sapi, dan beberapa makanan diharamkan. Dulu mereka tobatnya kalau misalkan sudah melakukan dosa disuruh bunuh diri. Sekarang boleh kita. Oh, saya tobat bunuh diri aja lah. Atau minum baygon. Nggak boleh. Tapi kalau umat dahulu begitu. Bani Israel, orang Yahudi begitu. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, semua cara itu dihapuskan. Sebagai bentuk apa? Keringanan. Nah, ini salah satu sifat Nabi Muhammad. Sudah disebutkan dalam Taurat. Lalu kata Syekh, kama basyara bihi Isa fil Injil, sebagaimana juga Nabi Isa sudah mengabarkan berita kedatangan Nabi Muhammad dalam Injil. Haitsu qala, di mana Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an ucapan Nabi Isa, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Siapa yang mengucapkan ini? Nabi Isa. Aku adalah Rasul Allah kepada kalian, utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan kabar gembira berupa rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Siapa berarti maksudnya? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya beberapa nama, diantaranya Ahmad. Dan Ahmad dan Muhammad mirip Bapak. Ahmad artinya aku memuji, Muhammad yang terpuji. Mirip tidak? Iya, ini ya. Ini salah satu nama Nabi Muhammad. Kata Syekh ini, kalau Syekh hafizahullah, fa hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam maujudun dzikru fit Taurati wal Injil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, nama beliau sudah ada, disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ismuhu wa risalatu wa sifatu alaihi salatu wassalam. Nama beliau, ajaran beliau, sifat-sifat beliau ada dalam Taurat dan Injil. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai-sampai mereka ahli kitab Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saya menanya Bapak, orang tua, seorang ayah, kira-kira kenal tidak sifat anaknya? Asmanto, kamu punya anak gak? Misalkan punya anak nih, anak 1, 2, 3. Biasanya seorang ayah bisa kenal tidak sifat anak yang pertama gimana, kedua, 3? Bisa kenal tidak? Tidak bisa kenal? Hah? Bisa kenal nggak kira-kira? Bisa lah, kadang orang tua, kecuali kalau orang itu tua yang tidak peduli ya, punya anak cuman saudara ini lahir anaknya pergi lagi, itu lain lagi. Tapi ini maksudnya orang tua yang normal ya, dia punya anak yang diharapkan setelah lahir dia tahu, oh, anak pertama saya ini kebiasaannya begini, hobinya begini, kalau anak kedua sifatnya begini, hobinya begini. Kira-kira begitu tidak? Begitu pasti. Kalau orang tua yang peduli sama anak tahu. Nah, Allah kabarkan dalam Al-Quran, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya mereka tahu Nabi Muhammad secara detail, secara persis ya. Persis, artinya mereka tahu betul bagaimana sifat beliau, benar-benar jelas terang. Tidak ada yang samar. Tapi yang jadi masalah, mereka tutup-tutupi berita itu.
para pemuka agama mereka itu nutup-nutupi berita itu dari umatnya. Kenapa? Karena ini. Jadi sebagian mereka, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, mereka tahu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, namanya disebutkan dalam Taurat, Injil, tapi mereka tutup-tutupi, bahkan sifatnya diubah. Supaya apa? Supaya umatnya tidak ikut Nabi ini. Karena kalau mereka, orang-orang Yahudi, umatnya nih, ngikuti tahu nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat, sifat-sifat disebutkan dengan jelas. Kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, ini kehilangan penghasilan. Akhirnya, wah, saya selama ini dapat hadiah tunjangan dari pengikut saya, tiba-tiba mereka beriman ke ini, wah, rugi saya. Ya udahlah, hilangkan sifatnya. Nah, itu apa? Itu ada disebutkan dalam sejarah. Ya, jelas apa ya? Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Kenal, bahkan lebih kenal lagi. Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi. Dia rabi Yahudi, ulamanya Yahudi, plus anaknya ulama Yahudi. Bukan orang awam. Nah, ketika dia masuk Islam, Umar bin Khattab nanya kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang ahli kitab Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Betulkah itu? Ini pertanyaan siapa? Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Salam nih, tokoh Yahudi yang udah masuk Islam. Maka kata Abdullah bin Salam, iya, saya mengenal Nabi Muhammad melebihi anak saya sendiri bahkan. Bukan seperti, kalau dalam Al-Quran kan, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka kan. Tapi kalau kata Abdullah bin Salam, justru saya lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak saya sendiri. Loh, kok bisa gitu? Karena apa? Kalau Nabi Muhammad sudah sebutkan sifatnya, namanya dalam Taurat. Adapun anak saya nggak tahu. Bisa jadi ibunya selingkuh. Maksudnya gimana? Jelas apa ya? Artinya bisa jadi ibunya selingkuh, lalu melakukan hubungan itu, lalu lahirlah anak saya. Saya nggak tahu. Bisa jadi ibunya selingkuh. Tapi kalau Nabi Muhammad saya tahu dengan jelas. Tahu dengan begitu rinci namanya, sifatnya gitu loh. Nah, itu Bapak ya. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasara tahu Nabi akhir zaman siapa, tapi mereka tutup-tutupi ini demi kepentingan ini diantaranya dunia ya. Maka hati-hatilah ya. Kadang karena urusan dunia seorang bisa nolak kebenaran, menentang kebenaran, atau menghiasi kebatilan. Maka jangan sampai kita demi mengejar dunia melakukan semua itu. Jelas Bapak ya. Jadi ini sifat orang-orang jahiliyah, orang Yahudi, diantaranya mereka berpaling dari Taurat, akhirnya ngambil kebatilan. Nah, kata Syekh di sini, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Falamma kafaru bi kitabillahi Taurah wa lam ya'malu bihi ibtalahumullahu azza wa jal bi an akhadhu bi kutubis sihri allati hiya min amali syaitan, min amali syayatin. Perhatikanlah Bapak Ibu-ibu di sini. Kata Syekh, tatkala orang-orang Yahudi ini mengingkari kitab Allah Taurat, kafir kepada Taurat, dan mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka dapat Taurat, tidak mau mengamalkannya. Akhirnya apa? Allah pun menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka dengan apa? Mereka mengambil kitab sihir. Tadinya Taurat tidak mau diamalkan, akhirnya mereka mengambil kitab sihir, yang mana sihir merupakan perbuatan setan. Nah, itu apa ya? Wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka mengganti wahyu dari Tuhan semesta alam, menggantinya dengan apa? Perbuatan setan. Nah, wahadhihi uqubatun lahum. Ini adalah hukuman bagi mereka. Bagi siapa? Orang Yahudi. Gara-gara mereka tidak mau mengamalkan Taurat, tidak mau memperhatikan Taurat, membuang Taurat ke apa katanya dalam ayat, ke belakang punggung. Akibatnya apa? Mereka pun Allah palingkan menuju apa? Sihir. Nah, kata Syekh di sini, ini perkataan bagus yang mungkin perlu kita ulang-ulang terus. Fa kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil.
Setiap orang yang berpaling dari kebenaran, nggak mau ngikuti kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Ini perkataan bagus Bapak. Siapa yang berpaling dari kebenaran, siapapun yang berpaling dari kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah melihat kebenaran, lalu tidak mengikutinya, maka dia akan jatuh dalam kebatilan. Ya, dia akan tersesat. Kata Syekh di sini, wa kadzalika kullu man tarakal haqq fa innahu yubtala bil batil. Begitu pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran, dia pun akan diuji dengan kebatilan. Falladhi yatruku minhum da'watar rusul minad da'wati ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayani dzalik yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat wa yastadillu laha. Nah, ini perkataan bagus juga atas ini. Setiap orang di antara umat ini, di antara mereka yang meninggalkan dakwah Rasul. Apa dakwah Rasul? Yaitu dakwah tauhid. Tidak mau memperhatikan dakwah tauhid. Setiap orang yang meninggalkan dakwah tauhid, dakwah menuju pengesaan terhadap Allah, mengesahkan dalam Allah dalam ibadah, menjelaskan itu, dia tidak memperhatikan itu, tidak mau melakukan itu, akhirnya apa? Dia akan diuji dengan apa? Akhirnya dia melariskan syirik dan khurafat, bahkan mencari-cari pembenaran untuk itu. Nah, ini hati-hati nih. Dia udah tahu dakwah tauhid, dakwah yang benar, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, tapi tidak mau diikuti. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi apa? Mengambil lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Syirik. Tauhid sudah depan mata, dia tidak ikuti. Akhirnya apa? Dia malah mempopulerkan syirik, khurafat. Setelah itu apa? Mencari-cari pembenaran untuk itu. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak ya. Ada sebagian orang seperti itu. Dia tahu dakwah tauhid benar, tapi dia nggak peduli, bahkan berpaling. Akhirnya apa? Dia terjatuh dalam syirik. Sedikit demi sedikit, perlahan, pertama dia melakukan syirik, lama-kelamaan malah melariskan syirik. Kalau sekedar terjatuh dalam syirik, ini masih parah, masih berat, masih ringan. Enggak, bukan ringan, parah kan? Jatuh dalam syirik aja dosa besar kan? Maka bagaimana pula kalau dilariskan, disebarkan, dipopulerkan? Nah, dosanya makin menumpuk. Ya, jelas Bapak ya. Nah, maka hendaknya kita menjauhi ini ya, segala perbuatan berpaling dari kebenaran. Jangan tiru orang Yahudi tadi, mereka mengganti wahyu Allah dengan kitab sihir ya. Kitab sihir seperti apa Pak? Iya, zaman sekarang banyak nih kitab sihir. Seperti contoh sihir ya. Ini bintangnya Sagittarius, berarti jodohnya bintangnya Leo. Nanti hari sialnya hari Rabu. Nanti begini. Ada gitu. Nah, itu sihir. Jangan kita baca seperti itu. Loh, saya kan cuma iseng main-main. Walaupun main-main, itu udah dosa. Apalagi kalau percaya. Kalau percaya bisa terjatuh dalam syirik. Main-main udah dosa. Maka kitab-kitab itu, istilahnya kalau mau lebih jelas, astrologi. Pernah dengar, Asmanto ya? Astrologi. Lupa. Ya, kalau bintangnya Sagittarius, jodohnya wanita bintang Leo atau apa istilahnya, saya lupa lagi. Jadi ada bintang-bintang horoskop, apa istilahnya? Horoskop ya? Ya itu kan? Ya. Ada bintang-bintang tertentu. Nah, yang seperti ini jangan kita percayai. Dan tidak boleh kita baca, walaupun sekedar iseng. Kecuali kalau kita baca untuk membantah, ya nggak masalah. Misalnya gini, kita mau menjelaskan tentang astrologi, tapi kita nggak paham astrologi itu apa. Ya nggak bisa kan, harus jelaskan gitu kan. Harus baca dulu kan. Kita apa sih astrologi, coba lihat. Oh kayak gini, baru dijelaskan. Nah kalau ada kebutuhan seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau seorang nggak ada kebutuhan untuk menjelaskan tentang kesalahan astrologi, dia cuman hiburan aja. Saya penasaran, saya kan bintangnya Sagittarius nih. Apa ya jodoh saya, wanita apa ya? Bintangnya apa nih? Hari sialnya hari apa? Hari urun tuh nggak boleh ini. Ini termasuk maksiat kepada Allah. Ya harusnya kalau kita melihat kitab seperti itu, apa yang kita lakukan?
Ya, maksiat itu. Itu lebih parah dibandingkan, maaf, kita melihat gambar porno. Nggak, melihat gambar porno dosa tidak, Bapak? Dosa ya. Melihat yang kayak tadi, jodohnya bintang Sagittarius, bintangnya jodohnya bintang Leo, ini lebih maksiat lagi. Karena ini syirik. Kalau tadi porno maksiat kan? Nah, ini syirik, maksiatnya lebih parah ya. Maka jangan kita populerkan itu ya. Kalau kita menemukan langsung itu. Karena itu tidak ada harganya, Bapak ya. Nah, itu tentang sifat kejahiliyah yang ke-16 ya. Jadi artinya orang Yahudi mengganti Taurat dengan kitab sihir ya. Dan sihir banyak zamannya, banyak macamnya di zaman sekarang, Bapak ya. Nah, itu yang ke-16. Nah, sekarang kita masuk sifat jahiliyah yang ke-17. Kata Syekh ini rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nisbatu batilihim ilal anbiya ka qawlihi wa ma kafara Sulaiman wa qawlihi ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya. Masalah ke-17, sifat jahiliyah yang ke-17, mereka menisbatkan, menyandarkan kebatilan mereka kepada para nabi. Mereka, orang jahiliyah, menyandarkan kebatilan mereka, kesesatan mereka kepada para nabi. Sebagaimana Allah kabarkan, Sulaiman tidaklah kafir. Dan sebagaimana Allah kabarkan, Ibrahim bukan seorang penganut Yahudi dan bukan pula Nasrani. Nah, ini Bapak, ini sifat jahiliyah yang ke-17. Artinya apa? Orang-orang jahiliyah menyandarkan kesesatan kepada para nabi, menyandarkan kebatilan kepada para nabi. Maksudnya apa? Saya sebutkan contoh yang disebutkan Syekh sini. Orang-orang Yahudi meyakini Nabi Sulaiman mempraktekkan apa? Sihir, bahkan mengajarkan sihir. Nah, ini mereka seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Sebagian orang Yahudi ikut dengan sihir. Mereka menyebarkan isu seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman ini, Bapak, bisa dibilang bagi umat Yahudi, sebagian ya, tidak semuanya, nama beliau jatuh. Umat Islam lah, Al-Quran lah yang mengangkat nama beliau. Maka kalau ditanya siapa umat yang paling memuliakan para nabi, umat Islam. Bukan umat Yahudi dan bukan umat satunya. Ada seorang ulama India, Bapak. Saya namanya siapa? Bukan Zakir Naik ya. Dia dialog dengan seorang rabi Yahudi. Rabi itu ulamanya Yahudi. Berbicara tentang Nabi Ibrahim. Berdebat, bukan berdebat, diskusi lah. Lalu ulama ini ulama India ini bertanya kepada Rabi Yahudi, apa pelajaran yang bisa kamu pelajari dari Nabi Ibrahim? Kata orang Yahudi ini, dari pelajaran dari Nabi Ibrahim kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa berdebat dengan Allah. Maksudnya kita bisa tawar-menawar dengan Allah. Kok bisa? Oh, dalam umat Islam kita justru mengambil teladan Nabi Ibrahim sebagai apa? Orang yang sangat tunduk kepada Allah, tidak membantah Allah. Penjelasannya panjang, Bapak, artinya nanti pertemuan berikutnya lah. Cuman artinya apa? Dari sini ulama India menjelaskan bahwasanya umat Islam lebih memuliakan para nabi dibandingkan umat Yahudi. Akhirnya apa? Saya singkat. Jadi ketika itu ulama India ini berbicara di depan jamaah, dan di situ ada Rabi Yahudi tadi. Dia menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, kisahnya begini-begini. Apa yang terjadi? Rabi Yahudi ini duduk di depannya dan pada nangis. Nangis dia. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ternyata para nabi lebih dimuliakan dibandingkan dalam Taurat. Dalam Taurat sudah jadi kesannya nabi itu buruk. Contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi sebagian itu nama beliau jatuh. Tapi dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman? Allah muliakan. Silakan Bapak lihat surat Al-Baqarah, lihat surat Shad. Di situ nama Nabi Sulaiman disebutkan. Beliau termasuk hamba Allah yang mulia. Ya, dan insya Allah Bapak, pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sudah habis. Soal pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang Nabi Sulaiman. Seperti apa Nabi Sulaiman? Kok bisa beliau dianggap mengajarkan sihir?
Insya Allah ini ada pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.